Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin di sekitar kita ada yang hidupnya udah cukup mapan, tapi ada juga yang masih kesulitan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini salah satu contoh nih dari masalah ekonomi pembangunan. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai tentang permasalahan ekonomi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita dan juga gimana sih cara kita bisa bantu menyelesaikannya. Oke, bagian yang pertama, permasalahan ekonomi pembangunan. Jadi, ekonomi pembangunan itu intinya tentang gimana suatu daerah bisa berkembang secara adil dan merata. Tapi sayangnya, di dunia nyata sering banget muncul masalah-masalah nih. Misalnya, yang pertama nih, ketimpangan pendapatan. Ada orang yang punya usaha maju banget, tapi ada juga yang penghasilannya pas-pasan. Biasanya karena perbedaan akses ke modal, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Nah, yang kedua itu pengangguran. Banyak anak muda yang udah lulus sekolah tapi susah banget dapat kerja sesuai keahlian. Akhirnya banyak yang merantau deh ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, potensi lokal belum dimanfaatkan. Padahal banyak banget sumber daya di sekitar kita kayak hasil tani, lahan kosong, atau kerajinan lokal yang bisa dikembangkan jadi produk bernilai ekonomi yang tinggi. Tapi belum ada potensi yang dimanfaatkan oleh warga-warga atau masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ketergantungan ekonomi. Nah, masyarakat cenderung menunggu bantuan daripada menciptakan peluang sendiri, teman-teman. Ini bikin ekonomi daerah kadang gak tumbuh dengan cepat. Kita masuk bagian 2 nih, teman-teman. Dampak permasalahan. Masalah-masalah tadi punya dampak besar banget loh. Kesenjangan sosial jadi makin lebar, daya beli masyarakat turun, dan pembangunan jadi nggak merata. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, pertumbuhan ekonomi bakal jalan di tempat nih teman-teman, dan kesejahteraan masyarakat jadi sulit tercapai. Oke, kita masuk ke bagian 3, solusi dan penyelesaian. Tapi tenang, setiap masalah pasti ada solusinya, dan kita semua bisa berperan buat bantu memperbaiki keadaan. Solusi pertama yaitu dukung dan kembangkan UMKM. Nah, pemerintah bisa bantu lewat pelatihan, akses modal, dan promosi digital. Misalnya, bantu pelaku usaha kecil belajar jualan online supaya produk lokal bisa dikenal dan lebih luas lagi. Yang kedua, tingkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Nah, di sekolah-sekolah ataupun kampus harus menyiapkan generasi muda yang bukan cuma siap kerja nih teman-teman, tapi juga siap buka usaha sendiri. Nah, yang ketiga, perbaiki infrastruktur ekonomi. Kayak mulai dari jalan, pasar, sampai jaringan internet di desa, supaya produk lokal bisa bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir, kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah, melalui seperti koperasi, komunitas, ataupun kelompok usaha bersama. Ini agar ekonomi lokal bisa tumbuh lewat gotong royong. Nah, teman-teman, dengan cara ini masyarakat bukan hanya jadi penerima manfaat pembangunan, tapi juga jadi pelaku utama pembangunan ekonomi. Jadi teman-teman, ekonomi pembangunan itu bukan cuma soal angka pertumbuhan, tapi soal bagaimana kita menciptakan kesejahteraan dan pemerataan untuk semuanya. Kalau kita mau ekonomi tumbuh dan adil, kita harus ikut bergerak nih. Mulai dari hal-hal kecil, dukung produk lokal, bantu promosi usaha teman, dan terus tingkatkan kemampuan diri sendiri. Karena pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dimulai dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih kalau kalian udah nonton video ini. Semoga bisa menginspirasi dan membuka wawasan kita semua tentang pembangunan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.